Hai, ketemu lagi dengan saya, Jefta Kartiko. Saat ini saya akan membahas tentang permintaan dari beberapa teman-teman untuk melihat bagaimana dalam konfigurasi atau settingannya W15E tersebut. Ya, baik, kita langsung saja. Di sini sudah login ke W15E versi 2. Ingat, yang saya gunakan adalah yang versi 2. Versi 2 itu warnanya hitam polos, bedanya ya. Kalau versi 1 itu masih ada warna orange-nya di sisi kanan dan kirinya itu. Nah, yang versi 2 ini pure hitam semua. Dan dari beberapa memang masih ada kesamaan, tapi banyak juga perbedaannya. Nanti kita jelasin di berikutnya. Kita mulai dari awal aja, dari sistem status. Nah, sistem status ini kebetulan saya tidak terkoneksi dengan internet, maka di sini ada tanda silang dari internet WAN1 ke router ya. Jadi saya sengaja tidak terkoneksi dengan internet. Berikutnya dari sistem status ini, di sini terlihat yang terkoneksi itu via port LAN. Ini laptop saya ya. Ini laptop saya, IP-nya yang saya dapat sekian, ini MAC address-nya. Lalu di sini juga bisa di limit. Dari sini limit dari depan ya. Atau ada pilihan blacklist ya. Limitnya ada pilihan untuk manual. Untuk manual atau no limit ya kan, atau no limit. Ini unlimited ya. Ini manual, bisa ketik secara manual, jadi bisa kita ketik secara manual kalau ini manual ya. Oke, kita lanjut ke internet setting. Kebetulan saya nggak terkoneksi. Nanti bisa dipilih internet ini masuknya ke port berapa, port 1, port 2 atau port 3. Itu ada pilihan di sini sebagai one portnya ya. Kebetulan laptop saya terkoneksi di port 3. Di sini gambarnya beda, yang lain abu-abu. Di sini ada warna hijau ya, itu sudah terkoneksi. Lalu WAN1 ini untuk tipenya, tipe koneksinya apa? Dynamic, PPOE, static atau PPO Rusia. Di sini ada pilihannya nih ya. Ya, pilih aja. Oke. Lanjut ke bagian wireless. Wireless ini kita bisa pilih. Ini untuk passwordnya, ini on off-nya. Jadi kalau kita offin, ini nomor wireless, kita offin, kita akan tampil langsung untuk yang 5 giganya. Ini 24, ini 5 giganya. Ya. Nah, ini kita tinggal pilih di sini. Ini untuk klien yang terkoneksi atau berapa device yang terkoneksi, kita bisa onin. Di sini bisa kita onin, kita pilih di sini. Di username passwordnya di sini ya kan. Kalau kita close itu kita nyalakan ini, berarti SSID-nya untuk 2,4 dan 5 GB itu sama. Jadi kalau ingin dibedakan kita off, maka ini ada perbedaan. Di sini yang 5 GB ada tulisan 5G-nya, dan kita bisa isi password yang untuk bedakan 2,4 sama 5 GB-nya. Oke, nah di collapse-nya ini kita bisa atur limitnya berapa aja ya. So, berikutnya ini wireless network kedua. Jadi ini bentuknya multi SSID ya. Ini SSID-nya dibedakan, yang di sini kan F10 belakangnya. Nah, di sini dibikin F11 ya kan. Kalau pengen dikasih password, ini ya centangnya dihilangin, nanti kasih password, bisa dilihat. Kalau no password tinggal centangnya diadain ya kan. SSID ini kalau yang di hide itu yang wireless ini aja yang di hide ya. Jadi wireless ini misal di hide tinggal dinyalain aja, nanti kondisinya dalam hide. Ini bisa kita close untuk tidak hide-nya. Nah, ini untuk misalnya wireless SSID yang ketiga gitu kan. Berikutnya di bawah wireless setting ada network isolation. Network isolation itu untuk mengisolasi si networknya. Ini untuk wirelessnya, tapi ini kebetulan jarang digunakan. Berikutnya ke MAC filter. MAC filter ini untuk memfilter
MAC address yang terkoneksi dengan wireless si W15E tersebut ya. Jadi di sini kita bisa add MAC addressnya berapa, ya kan? Ya kan, MAC addressnya berapa, remake-nya apa, gitu kan? Di sini. Jadi kita bisa atur satu-satu, misalnya add. Kita mesti sebentar. Ini salah satu contoh remake-nya apa? Nah, ini aktif networknya kemana gitu kan? Ke semua atau ke hanya di F10 aja? Kita bisa tambahin lagi apa atau yang mana kita pilihan. Jadi kita hanya ini terkoneksi seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. So berikutnya kita masuk ke tab advance. Tab advance ini transit powernya kita maksimalin aja sampai 23 dB, ya kan? Untuk yang 2,4 nya, terus regionnya kita bisa pindah ke Indonesia, ya. Channelnya bisa diatur. RST threshold tetap aja, ini juga ditetapin aja. Coverage saja. Coverage itu yang diutamakan tuh area atau kapasitas yang dibutuhkan gitu kan. Ini dibiarin aja, kita pindah ke yang 5 GB. 5 GB itu saya saranin untuk di Indonesia, yaitu mengambil channel dari di sini kalau Indonesia udah langsung otomatis, yaitu channelnya di 149 sampai 161. Ini memang channel yang dikhususkan untuk di Indonesia. Di atasnya 149, di atasnya misalnya 33 gitu, itu tidak bisa. Kita Jerman juga nih, ini khusus Jerman. Jadi kalau kita pakai 36 itu tidak bisa terkoneksi sama device yang ada di Indonesia. Karena device di Indonesia itu sudah diatur yaitu dari 149 sampai 161 saja channelnya. Maka saya sarankan untuk pindah ke Indonesia. Gitu. Oke. Kita lanjut ke GAS Network. Di GAS Network ini khusus SSID, ya kan? Nama SSID itu untuk guys ya, untuk tamu misalnya kan. Misalnya diaktifkan, nanti bisa misalnya diaktifkan, nanti kita bisa ketahuan lalu IP addressnya berapa, kita bisa diisi di sini. Itu. Oke. So, kita pindah ke address reservation. Di sini ya, ini laptop yang saya gunakan, ini IP-nya, ini MAC address-nya, ya kan? Di sini udah ada semua. Kalau ini secara manual, name-nya siapa, IP-nya siapa, kalau kita add, bisa kita isi secara manual, gitu kan? Untuk masuk sini. Berikutnya di bandwidth control. Bandwidth control ini kita memastikan yaitu inputnya yaitu 1. Nah, one ini kita bentuknya Mbps ya. Jadi kalau di atas 100 Mbps kita bisa pilih custom, ya kan. Tapi maksimal di sini sampai 1000 Mbps ya. Saya udah ketik custom ini. So kita balikin aja ke 100. Kontrol manual. Ya, bisa no limit atau mau manual. Jadi kita bisa kontrol, ini sebetulnya sama yang di depan itu. Ini online device nih, kita bisa limitin secara manual, begitu. Nah, nanti ketahuan nih total downloadnya berapa, total upload yang saya gunakan ini berapa, terus download bandwidthnya berapa. Nanti dari sini ketahuan. Di sini kita bisa lihat. So kita pindah ke authentication. Ya, authentication ini ada yang bentuk Active Portal. Jadi kalau kita onin, ini ada Active Portal, ya kan? Ya, nanti ketika kita terkoneksi sama W15E akan muncul gambar seperti ini. Nah, logonya ini bisa gambarnya ini bisa diganti. Ini gambar ini bisa diganti. Semuanya yang ada di sini bisa diganti. Lalu di sini harus memasukkan username, password. Ya, jadi ada 2, tapi kita bisa pilih untuk one key ya.
OneKey itu jadi pilihannya cuma satu aja dimasukinnya gitu kan, nggak harus username password begini. Tapi nanti tampilnya di sini cuma satu aja, nggak dua seperti ini kalau OneKey gitu. Kalau via SMS nanti si W15E nya ini kirim SMS ke si handphone tersebut gitu kan. Nanti private settingnya di sini agak rumit ini ya, agak rumit. Di sini kita pakai providernya, tuh kan, nomor provider apa, terus ini apa, kita passwordnya kita isi, username-nya kita isi, jadi via SMS kita kirimnya gitu. Oke, pada umumnya sih menggunakan local user authentic ya, seperti ini pada umumnya. Nah, untuk mengganti gambar itu ada logo itu untuk yang di tenda ini, itu menggantikan logo tenda di sini untuk mengganti gambarnya, ya kan. Lalu untuk title-nya itu kan welcome to tenda di sini, ini bisa diganti tulisan welcome tenda di sini, itu bisa diketik gitu kan. Terus background image, nah ini tinggal ceng aja background image itu yang ini, yang gambar gedung ini, itu di sini udah ada rasio 16:9 dengan maksimal image itu 200 KB. Oke, nah lalu kita bisa disclaimer, di bawahnya kita tinggal isi aja disclaimer ini apa. Di bawahnya direct to ya, jadi ketika setelah username password ini login, direct to nya kemana gitu kan. Kalau previous itu ke awal, page awal. Kalau spesifikasi kita bisa isi di sini, terserah mau ke spesifikasinya kemana gitu kan, terkoneksinya kemana, misalnya ke perusahaan Anda atau ke web yang emang ada unsur iklan dari perusahaan Anda, itu bisa dipilih di sini. Oke, setelah itu kreatif portal ada pilihan yaitu Facebook Authentic ya. Facebook Authentic itu kita bisa login via Facebook. Jadi ketika kita masuk ke username passwordnya Facebook, nanti ada tampilan kalau ini di on-in, nanti begitu terkoneksi dengan W15E nanti akan bisa masuk username password Facebook ya kan. Nanti setelah itu baru akan tampil iklan seperti ini. Nah, iklan seperti ini kita bisa masukkan di sini. Jadi kita bisa masukkan ceng ini ya, ceng untuk picture-nya ya kan. Ini picture contoh, kebetulan saya masukkan 3 picture ini ya. Nanti picture ini bakal tampil sampai dia masuk ke Facebook Authentic ini kan. Untuk memasukkan gambar kita pilih bisa di ceng ini, nanti ada browser pilihan ke tunjuk gambar yang diinginkan yang mana. So berikutnya itu ini gambar 1, gambar kedua, gambar 3 sama, nanti directnya kemana. Ini kebetulan directnya saya ketik ke tenda ya. Oke, berikutnya itu ke user management. User management ini lebih detail. Nah, kita bisa add di sini ya. Tapi user di manajemen ini kita lebih detailnya sih kita pakai kreatif portalnya ini, misalnya udah di on kan, lalu kita save ya kan. Oke, kita nggak apa aja nih tulisannya ya, kita save di sini. Nah, bukan ini ya, kalau kita on ini Facebook mesti disable ya, jadi pilihannya satu, mau yang authentic Facebook atau kreatif portal. So ini user management ini lebih ke kreatif portalnya. Ini free host, jadi kita masukkan hostname-nya siapa atau IP address berapa, MAC address-nya berapa, hostname-nya apa ya kan, terus remake-nya gimana ya kan. Nah ini khusus yang jadi terkoneksi tanpa harus melewati kreatif portal itu. Di sini ada list-listnya. Sekarang di bawahnya ini ada memasukkan list ya kan, tapi ini memang harus memasukkan username password. Jadi kita username passwordnya ini ditulis manual di sini kan.
ya kan. Jadi username-nya apa, passwordnya apa, remake, terus ada valid duration gitu kan. Nah, valid duration ini tergantung dari time atau date. Nah, date itu hingga tanggal berapa, ya kan, atau time. Jadi ada berapa jam. Setelah sekian jam dia harus keluar dari koneksi W15E. Tuh. Kalau less valid selalu terkoneksi dengan baik tanpa di-kick. Nah, ini satu akun ini bisa digunakan untuk berapa device. Di sini bisa diklik, ya kan, bisa diisi misalnya 1 atau 15, tinggal diisi aja. Bisa 15 di flash, ya kan. Ini current session bikin 600. Nah, ini secara detail di sini upload sama download rate-nya bisa di limit ya. Jadi bentuknya 32 kbps atau manual, ya kan. Manual bisa diketik langsung, misalnya dibikin 100 kbps, ini juga bisa dibikin manual 100, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini udah tinggal username misalnya user, passwordnya misalnya admin, gitu kan. Nah, ini bisa udah terisi. People share-nya untuk 15 device, kita save. Nanti di sini akan keluar username-nya apa, passwordnya apa setelah terkoneksi. Misalnya sudah tidak dipergunakan lagi, kita bisa delete. Ini ada tombol delete, dan di sebelahnya ini tombol untuk ngedit. Ya, misalnya untuk ngedit setelah yang kita isi ini. Ya, nah, kalau di delete tinggal ada gambar tempat sampah, tombolnya sini, kita delete. Oke. Berikutnya kita masuk ke tab filter management. Ini bentuknya timing IP group ya. Jadi kalau kita add ini bentuknya IP group name-nya apa, time-nya dari jam berapa sampai jam berapa, sampai jam berapa gitu kan. Nanti date-nya bisa harinya on-nya ini kapan aja gitu. Dari sini misalkan gitu kan. Ini bisa di on-in, ini on, ya kan, ini off-in aja. Oke, so ini grup IP-nya, jadi kita bisa ngisi grup IP-nya dari IP berapa sampai IP berapa. Ini berikutnya kita ke MAC address filter. Jika kita aktifkan MAC address filter, ya kan. Di sini kita bisa masukkan MAC address yang hanya forbidden, yang nggak bisa masuk internet. Jadi hanya perputaran untuk data kerja saja. Tapi kalau allow, ya kan, berarti bisa terkoneksi dengan internet. Nah, di sini ada timingnya, everyday, dan MAC address-nya berapa. Oke. Berikutnya kita ke address filter, IP address filter sini. Di sini itu untuk memfilter IP, lebih filter IP. Nanti kalau grupnya itu dibikin, IP grupnya itu terbentuk, nanti di sini bisa dimasukkan. Berikutnya ke port filter ya. Nah, di port filter ini kebetulan saya belum bikin juga. Jadi ini kita masukkan IP grupnya, nanti ada timingnya. Kalau udah IP group itu sebelumnya pernah diisi, ya kan, di sini ada. Nah, ini portnya port berapa, misalnya bisa diisi port 80 gitu kan, banding 1 gitu kan, atau TCP, UDP, tinggal pilih aja. So, berikutnya kita ke URL filter. Ini yaitu untuk memblokir URL aja. Ini ada IP grupnya, jadi IP grupnya kita masukkan dulu. Yang di blok biasanya dipilih itu IP group berapa sampai berapa, everyday. Nanti ada timingnya, timing group itu yang kita harus isi sebelumnya. Nah, ini remake-nya, ini custom URL-nya, jadi kita bisa masukin secara custom, gitu kan. So, berikutnya kita lihat di customnya ini isinya apa aja. Nah, kita bisa masukkan URL-nya di sini aja. Nama grup name-nya apa, URL-nya apa. Di sini kita bisa masukin URL-nya, misalnya seperti itu. Grup name-nya apa gitu kan. Oke. Contoh aja, nanti bisa masuk di depan sini ketika kita add itu. Ini custom-nya.
nanti keluar nama-namanya. Saat ini namanya hanya custom saja karena kita bisa lihat di sini weather managementnya cuma ada custom saja, ya kan. Gitu. Jadi kalau bikin lagi kita bisa bikin lagi. Di sini tulisannya keluar. Nah ini kelas di grup YouTube, ya kan. Jadi kalau balik lagi kita add, ya kan. Ini kalau select YouTube berarti YouTube nggak bisa terkoneksi. Ini untuk all apa invert all, ya kan. Gitu. Nanti di sini saya masukin lagi beberapa link yang emang harus diblokir. So berikutnya kita ke more ini ada alarm setting, ya, untuk masukin IP di LAN-nya. Sama ini one parameter, ini udah isinya pada umumnya, ya. Bahkan di sini ada ini udah terkoneksi sama VPN untuk server, untuk client, ya. Ini untuk multi one-nya di sini. Jadi multi one-nya mau di smart load balancing atau di custom, ini ada pilihannya. Gitu. Kalau di custom itu tinggal di add aja dari one apa, ini one 1 kan. Kebetulan saya tidak terkoneksi internet. Jadi misalnya udah terkoneksi internet nanti muncul di sini one 1, one 2 atau dengan one 3 gitu kan. Gitu. Oke. Nah, ini kalau smart load balancing dia langsung balancing. One link directionnya disable aja. Kalau enable direction ini mesti diisi juga nih, ya kan. Intervalnya berapa minimalnya. Balik lagi, ya. Semuanya sama. Ini DMZ, port forwardingnya ada di sini. Port forwarding, beberapa user menanyakan tentang port forwarding, di sini udah ada port forwardingnya. Lalu kita pindah ke maintenance pada umumnya juga. Di sini ada function center, ping, ya kan, untuk diagnostik toolnya, ya kan. Untuk ping, misalnya mau ping ke transport, pingnya kemana? Biasanya pingnya ke 8888. Kebetulan saya nggak terkoneksi internet, jadi saya belum bisa coba. Lalu berikutnya untuk backup store, ini untuk backup store, untuk update ini firmware, untuk ini reset pada umumnya. Kira-kira seperti itu panduan tentang W15E versi 2. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa langsung isi di kolom komentar, atau langsung ke Facebook Tenda di Tenda Teknologi Indonesia, atau bisa juga ke Kaskus. Untuk kritik dan saran juga bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen untuk kritik dan saran. Sekian dari saya, terima kasih. Jefta Kartiko.